Halo pemirsa, Anda kembali bersama saya Kristi dan masih bersama dengan Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung, Dr. Andes Aswaro di MSI. Pak Kadis, tadi Anda membicarakan bahwa BST sudah berjalan 50%. Lantas 100%-nya sampai kapan Pak kira-kira targetnya? Kita sih berharap Pak Kristi seluruh paket bantuan sosial itu dapat tersampaikan ke sasaran dalam hal ini KPM BSD, KPM PKH dan KPM Sembako itu sebelum pemberlakuan PPKM level 4 dan level 3 ini selesai. Baik. Tadi kami bersepakat dengan Kepala Kantor Pos Bandar Lampung selaku koordinator dan merupakan yang dipercaya oleh Bulog Pusat untuk mendistribusikan beras dan juga dipercaya oleh Kementerian Sosial untuk mendistribusikan bantuan sosial tunai. Itu kita targetkan paling lambat Sabtu depan itu sudah sampai ke ini semua, sudah sampai ke sasaran keluarga penerima manfaat. Demikian pula untuk paket-paket bantuan lainnya seperti sembako. Sembako ini kita berharap juga ini sudah clear, belum, kalau tidak salah tanggal 2 Agustus ini selesai PPKM level 3 dan level 4 ini. Dan mudah-mudahan kita berharap tidak diperpanjang lagi, Mbak. Baik Pak Aswarodi, Anda saat ini tentu pihak Dinas Sosial sangat berpengaruh di dalamnya, apalagi di saat pandemi saat ini, Pak. Lalu bagaimana Anda bisa menjangkau masyarakat agar bantuan-bantuan ini cepat dan juga tepat sasaran sampai kepada masyarakat yang ada di Provinsi Lampung, Pak Aswarodi? Baik, Pak Kristi. Yang pertama, kita memastikan bahwa sasaran penerima manfaat daripada program bansos ini itu masuk di dalam data DTKS, karena memang sesuai dengan ketentuan yang ada itu harus masuk di dalam data DTKS. Lalu yang kedua, kita juga ada pendamping ini, Pak Kristi, baik pendamping PKH, TKSK, pendamping sembako. Melalui pendamping-pendamping ini kita menugaskan agar proses bantuan-bantuan ini memenuhi ketentuan 6T. 6T ini tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat lain-lainnya. Demikian. Baik, Pak Aswarodi, saat ini tentu masyarakat sangat terdampak sekali ya, apalagi masyarakat kecil. Lalu bagaimana Pak sosialisasinya, lalu manajemen bantuannya, dan ini sangat penting, masyarakat masih banyak yang sebenarnya mungkin belum tahu Pak, tentang persyaratan apa saja yang harus diterima, dan sebenarnya persyaratan apa saja yang menerima bantuan sosial ini dari pemerintah Provinsi Lampung dan juga pemerintah pusat, Pak. Baik, kalau dari pemerintah pusat seperti tadi saya sampaikan sebelumnya, Mbak Kristi, itu harus masuk basis data terpadu kesejahteraan sosial, itu persyaratan final ya. Jadi ketika dia tidak masuk di dalam DTKS ini sudah pasti dia akan gugur untuk menjadi sasaran yang dinamakan keluarga penerima manfaat, bantuan sosial tunai, bantuan PKH atau KPM sembako. Nah, untuk bansos-bansos yang dari pemerintah daerah melalui APBD, sebenarnya ini arahan dari pemerintah pusat juga harus berbasis data DTKS. Kita bicara orang miskin, itu kita basis datanya kalau kita di Kementerian Sosial adalah basis datanya DTKS. Ya. Tetapi pemerintah, paket-paket bansos dari pemerintah Provinsi Lampung ataupun pemerintah kabupaten kota ini mungkin agak lebih fleksibel lah. Sebab kita juga melihat bahwa sasaran dampak PPKM ini meluas. Jadi yang mungkin tidak masuk di DTKS seperti pedagang kaki lima, lalu ojol, dan warga kita yang sedang istiqomah. Ini menjadi sasaran juga, Mbak Putih. Seperti kita ambil contoh di Bandar Lampung, ini kan ada skema bantuan untuk warga yang isoman. Silakan menghubungi kontak person yang sudah disiapkan oleh Pemkot. Silakan untuk ini. Nah, demikian pula kita di pemerintah Provinsi Lampung ini kita juga memperhatikan
Itu, Mbak Kristi, kita mencoba untuk menyisir warga masyarakat kita yang belum mendapatkan paket-paket bantuan yang sudah didistribusikan dari pusat. Demikian, Mbak Kristi. Tapi sejauh ini apakah masyarakat sudah tahu Pak tentang persyaratan ini dan juga sosialisasinya seperti apa dari Dinas Sosial, Pak Sarodi? Sosialisasi sebelum PPKM ini diberlakukan sudah, Mbak, karena program ini, program nasional, paket bantuan yang tadi sudah kami sampaikan di awal, itu sesungguhnya bukan program baru, program lama, dan masyarakat sudah mengetahui seluruhnya bahwa persyaratan untuk menjadi sasaran program dari Kementerian Sosial itu basis datanya pertama harus masuk di data DTKS, karena data DTKS itu mensyaratkan itu indikator-indikator kriteria masyarakat itu dikategorikan sebagai masyarakat miskin. Jadi kalau ini berlaku untuk semua masyarakat, Mbak, ketika memang memenuhi ketentuan syarat yang ditetapkan oleh kementerian, maka dia akan masuk ke dalam data DTKS. Baik Pak Sarodi, kita akan melanjutkan perbincangan kita setelah jeda para berikut ini Pak. Pemirsa Metro TV Lampung, tetaplah bersama kami. Dialog spesial akan segera kembali.